Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan trauma ya. Jadi pada topiknya, trauma ini merupakan salah satu kasus yang sering sekali terjadi dan merupakan merupakan salah satu kasus yang juga muncul di UGD yang paling banyak. Ya. Jadi selain dari kasus-kasus penyakit dalam, juga ini kasus trauma ya. Berkaitan dengan kejadian sehari-hari juga ada ya. Oke, jadi nah, ini merupakan satu contoh trauma yang sering terjadi ya. Bisa bisa dikatakan di sini ada trauma apa saja? Apakah nampak di sini ada trauma? Ya, kalau dilihat dari bentuknya, di sini ada perubahan bentuk ya. Yang bisa kita lihat di sini ada perubahan bentuk dari lengan bagian bawah ya, entah itu radius atau ulnanya bisa yang kena ya. Kemudian juga di sini tampak ada perubahan warna. Nah, biasanya memang tanda khusus pada tanda yang sangat umum terjadi pada kasus trauma adalah adanya perubahan bentuk dan perubahan warna pada area yang mengalami cedera. Oke, kemudian ini contoh berikutnya yang lumayan agak serem ya. Nah, ini pada kasus-kasus trauma penetrasi atau trauma yang tembus ya, ini karena adanya benda tajam masuk ke dalam rongga abdomen. Nah, ini kalau bisa kita lihat seperti ini ya, ini yang terkena adalah area abdomen mulai dari bagian depan sampai pada lateral ya, lateral kiri. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Dibiarkan saja? Tidak. Diapakan? Ya, Itu diambil itunya, Bu. diambil Jangan ya. dulu, Bu. Jangan diambil Takutnya dulu. benar. Iya, gimana jadinya? Ya, kalau menemukan seperti ini, ya kita paling kalau di pre-hospital ya di luar rumah sakit berarti kita harus amankan dulu ininya. Nah, makanya berarti bukan berarti dicabut ya, tapi kita mau memfiksasi, memastikan dia tidak bergerak. Karena kalau ini nanti bergerak, maka nanti bisa menimbulkan cedera yang baru kepada organ lainnya. Nah, ini kalau misalnya ini sampai bergerak-gerak nanti takutnya di sini ini ya, ini kan karena dia kayu ya, berarti di sini bisa ada robekan baru karena adanya serat-serat kayu ini, ada kulit kayu ini. Jadi ini bisa mungkin kita ikat dengan kain atau mungkin dengan perban supaya nanti dia tidak bergerak-gerak selama proses evakuasi. Nah, nanti yang mencabut siapa? Yang mencabut nanti di ruang operasi ya, di dokter-dokter bedah, dokter operasi yang nanti akan mencabut ini supaya nanti bisa langsung ditangani sumber perdarahannya ya. Ini nanti akan lebih dalam dibahas oleh kelompok yang trauma abdomen ya. Nah, jadi untuk hari ini yang akan saya bahas ya bagaimana kita memahami trauma dulu, kemudian bagaimana mekanisme cedera dan bagaimana mengkajinya. Nah, jadi untuk pendahuluannya, trauma ini merupakan adanya injury atau luka yang dihasilkan dari berpindahnya energi dari lingkungan ke jaringan tubuh manusia. Jadi semua bentuk ya adanya perpindahan energi dari lingkungan ke manusia yang menyebabkan cedera itu namanya trauma. Jadi kalau dalam perspektif ini yang dikatakan trauma itu berarti trauma fisik ya, bukan trauma psikologis, beda nanti untuk pemahamannya. Kemudian trauma juga bisa diklasifikasikan sebagai trauma yang intensional atau yang disengaja dan unintentional atau yang tidak disengaja. Jadi bisa jadi karena kecelakaan atau mungkin karena adanya aksi kriminal ya. Kemudian di Amerika Serikat sendiri ini merupakan penyebab kematian nomor 1 pada usia 1 sampai 34 tahun. Pertamanya pada yang mulai bisa menggunakan kendaraan bermotor ya. Ini bisa terjadi. Oh, sebentar. Anak saya bangun. Oke, kemudian berikutnya adalah mekanisme cedera. Nah, mekanisme cedera ini merupakan bagaimana cara energi itu berpindah. Bisa jadi karena adanya mekanis ya, kalau mekanis berarti ada perubahan pergerakan. Misalnya karena kalian terjatuh, mungkin karena kecelakaan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua cedera elektrik ini berarti karena listrik ya, arus listrik, ada perpindahan arus listrik dari sumber listrik ke manusia, misalnya karena petir ya, kilat petir itu. Kemudian yang paling sering juga terjadi adalah karena kesetrum ya. Ini juga sering terjadi pada mahasiswa sedang ngecas HP tapi HP-nya dipakai buat main game atau mungkin dengarkan musik, akhirnya lama-lama
bisa menyebabkan arus pendek kalau dia terlalu panas. Kemudian yang ketiga, cedera thermal. Kalau cedera thermal ini berarti karena ada perubahan panas, misalnya kalian kena siram air panas ya, atau mungkin karena heat stroke atau serangan panas dari matahari. Kemudian yang keempat, cedera kimia. Ini karena ada zat kimia yang menimpa tubuh kita. Nah, mungkin masih ada yang ingat dengan kasusnya Siti Nurjazila ya, atau Lisa yang disiram air keras sama suaminya. Nah, itu terjadi karena adanya zat kimia yang sebentar ya, zat kimia yang merusak pada area kulit korban ya. Kemudian yang kelima, karena radiasi. Kalau radiasi ini berarti karena adanya perubahan elektron atau dari aktivitas radioaktif atau mungkin nuklir ya, seperti itu. Kemudian lanjutannya, nah di sini kalau dari energi mekanik bisa ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor. Nah ini ternyata kalau dari teorinya memang semakin cepat kendaraan bermotor itu bergerak, berarti kerusakan yang terjadi akan semakin tinggi. Nah jadi makanya ini kalau misalnya kita ada di Indonesia, kita punya batas kecepatan maksimal ya. Kalau di kendaraan dalam kota berarti maksimal 40 km per jam. Kalau di jalan tol maksimal 100 km per jam. Salah, 80 ya. 80 km. Nah, itu kalau misalnya lebih tinggi atau mungkin lebih cepat dari itu, berarti kita bisa meningkatkan risiko kerusakan jaringan jika terjadi cedera. Nah, ini untuk contoh-contoh dari energi mekanis adalah energi yang kalau dari tumpul ya, cedera tumpul. Ini misalnya kecelakaan kendaraan bermotor atau terjatuh dari ketinggian. Kemudian kalau yang penetrasi ini adalah yang bersifat tembus, misalnya luka tembak dan luka tusuk seperti gambar tadi. Nah, kemudian untuk energi kinetik sendiri ini terjadi karena adanya massa dan kecepatan yang semakin tinggi ya. Jadi ini yang tadi saya katakan, kalau dia semakin tinggi kecepatannya dan juga misalnya massanya semakin besar, berarti kerusakan yang terjadi akan semakin tinggi juga. Kemudian berikutnya perlu kita kaji lagi untuk mekanisme cedera adalah pola injury-nya atau mungkin pola cedera. Misalnya apakah ada frontal impact atau lateral impact. Nah, ini kalau misalnya tabrakannya dari depan, kita bisa lihat di depan tuh ada spider web atau bullseye pattern di kaca depan. Jadi kaca mobil itu seperti jaring laba-laba ya, ada pecahannya. Kemudian setir mobil yang bengkok, kemudian jejak bekas lutut pada dashboard. Nah, ini kalau terjadi seperti itu bisa ada kemungkinan cederanya ada fraktur servikal, trauma fasialis, kemudian VLC walau pada dada, kemudian pada lutut bisa ada fraktur atau dislokasi lutut. Kemudian kalau dari samping, nah bisa terjadi adanya kontak antara kepala dengan jendela samping mobil. Jadi kalau ditabrak dari samping itu bisa ada gerakan ke arah samping dari leher penumpang ya. Kemudian terjadi juga adanya pintu mobil yang masuk ke bagian kursi penumpang. Karena ini kalau terjadi bisa kemungkinan ada cedera servikal, trauma kepala juga bisa, kemudian lateral flail chest, kemudian rotum hepal atau limpa. Nah, ini dikatakan spider web ya. Jadi ini kalau pada kaca depan mobil bisa tampak seperti ini. Nah, ini karena adanya tabrakan dari depan. Kemudian bisa tampak adanya setir mobil yang bengkok seperti ini. Nah, kalau ini terjadi bisa menyebabkan adanya cedera pada dada. Ini tanda yang lain, ada yang pecah, kemudian pedal yang berubah bentuk, dan perubahan bentuk pada dashboard. Adik di kolom aja ya, ini ya. Oke, kemudian kalau frontal impact tadi ini, misalnya dia menabrak pohon, nah ini bisa terkena pada dada seperti ini ya, dadanya tertumbuk dengan setir, untuk adanya patahan pada beberapa sektor 3. Kemudian dampak berikutnya bisa terjadi cedera pada jaringan lunak di leher, kemudian cedera pada laring dan trachea, kemudian fraktur pada sternum, kemudian kontusio pada jantung, tekanan jantung, kemudian gangguan duri, hematoras, paralisis hematoras. Nah, ini berarti dia ada tambahan energi dari belakang karena adanya energi kinetik tadi. Kemudian akibat berikutnya ada bisa terjadi fraktur pada hip atau pelvis, kemudian dislokasi pada panggul atau lutut ya karena adanya tumbukan depan. Kemudian ini karena adanya safety belt, jadi mungkin dia ada bekas pada gesekan pada paha atas. Nah, ini kalau tidak terjadi
kalau dia menggunakan self repair kemudian bisa menumbuk facial injury ya, bisa kena pada dashboard. Nah, kalau misalnya dia tidak pakai self repair, jadi bisa kena pada lehernya. Ini kalau dari tabrakan samping kelihatan pintu penumpang yang arah lateral ini bisa masuk bagian dalam mobil. Oke, kemudian sekarang untuk pengkajiannya. Nah, untuk pengkajian kita tetap menggunakan primary survey dan secondary survey. Nah, nanti untuk pengkajian trauma kita bisa menggunakan namanya BTLS atau Basic Trauma Life Support. Jadi memang pendekatannya sama menggunakan primary survey dan secondary survey, cuma ada beberapa tambahan nanti ya. Kita pas praktikum saja. Nah, di sini untuk primary survey terdiri dari A, B, C, D, dan E, kemudian secondary survey F, G, H, I, seperti pengkajian kadar pada umumnya ya. Oke, sekarang masuk pada primary survey dulu. Nah, untuk trauma, kita bisa menambahkan untuk primary survey-nya pada RW ada cervical spine precautions. Jadi, semua jenis trauma harus kita, utamanya yang melibatkan kepala dan dada, harus selalu kita mencurigai adanya trauma leher. Jadi, ini adalah pasal utama ya, pasal khusus pada kasus-kasus trauma. Jadi, semua jenis cedera kepala dan cedera yang melibatkan kepala dan dada harus selalu dicurigai ada cedera juga pada leher. Nah, ini untuk pengkajiannya. Yang pertama, inspeksi dulu apakah ada sumbatan pada jalan nafas, baik aktual maupun potensial. Aktual itu bagaimana? Jadi kalau aktual itu berarti sudah mengalami sumbatan. Misalnya ada darah, ada benda asing, ada muntahan, ada lidah, ada lidah yang jatuh karena mungkin dia tidak sadar. Kemudian apakah ada pembengkakan dan ada cairan. Kalau potensial itu misalnya bagaimana? Nah, kalau berarti yang mungkin akan terjadi. Misalnya dia mengalami cedera luka bakar ya, luka bakar yang mengalami dia terjebak di tempat tertutup. Nah, jadi kalau seperti itu nanti kemungkinan dia bisa mengalami pembengkakan pada jalan nafasnya. Kemudian yang kedua, jika jalan nafas itu tidak paten, maka harus segera diberikan tindakan untuk membuka jalan nafas. Dengan cara apa? Nah, kalau dia kasusnya trauma, berarti kita bisa melakukan jaw thrust ya. Kemudian ketiga, ini harus selalu diingat ya. Jika pasien masih mampu berbicara, berarti jalan nafasnya paten. Ini sudah jelas ya, tidak perlu kita kaji lagi. Berarti dia sudah mengalami kepatenan jalan nafas. Kemudian ini ya, untuk pasal yang tadi, setiap trauma yang terjadi di atas garis susu, maka berarti servikal harus diimobilisasikan. Berarti selalu jika ada cedera servikal. Berarti mulai dari dada ke atas ya, harus selalu kita curiga dia mengalami cedera servikal. Nah, ini kemudian untuk masalah pada RW, nah ini contohnya ada, kalau dia komputer pasien, kita lihat sini garis nafas, kemudian ada penurunan atau tidak ada pergerakan nafas, kemudian dia tampak kebiruan, kemudian kelihatan ada benda asing di jalan nafas, kemudian ada trauma muka atau leher, dan ada edema. Ini untuk intervensinya, kita bisa menggunakan manuver jaw thrust ya, kemudian chin lift jika dia tidak ada cedera pada dada dan leher dan kepala, serta kita bisa melakukan suction jika ada cairan pada jalan nafasnya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan alat bantuan untuk membuka jalan nafas. Nah, ini jika pasien tidak sadar ya, mungkin GCS-nya kurang dari 8. Kita bisa memasangkan nasal RW, paru-paru RW, atau mungkin bisa ETT jika dia memang sudah tidak sadar ya. Kemudian jika di sini ada indikasi pasien mengalami cedera pada rahang ya, atau mungkin dia benar-benar sudah tidak bisa lagi membuka RW lewat rahang, lewat mulut, berarti kita bisa melakukan kripotomi dan trakeotomi. Nah, kemudian berikutnya masalah RW jika dia mengalami cedera inhalasi. Nah, ini riwayatnya dia ada riwayat terpajang panas dalam ruang tertutup dan dia tidak sadar. Jadi ini pada pasien dengan kasus kebakaran ya yang mengalami terjebak di ruang tertutup dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini berarti kita bisa mencurigai dia mengalami cedera inhalasi. Ini untuk riwayat yang lainnya ada sesak, kemudian muncul bronki dan suara yang serak. Kemudian juga ya tanda khas pada kasus kebakaran ada muka atau mungkin rambut hidung yang terbakar. Jadi bisa kita lihat ada mungkin alisnya habis, dia kosong, kemudian juga bulu matanya hangus, kemudian rambut hidung juga kelihatan kehitaman. Kemudian kalau misalnya dia terbatuk ya, atau kita lakukan suction,
akan tampak seperti berwarna kehitaman. Kemudian juga akan muncul luka bakar di muka atau leher. Untuk intervensinya, kita bisa berikan oksigen darah tinggi melalui masker non-rebreathing atau back valve device. Kemudian juga ini ya, lakukan intubasi hidrotrachea sesegera mungkin. Nah, nanti ditakutkan akan ada pembengkakan pada nasofaringialnya sampai pada trakea. Nih, untuk intervensinya, kita bisa inspeksi dulu dengan menggunakan finger sweep ya. Kemudian kita lakukan contrast jika pada pasien dengan kasus trauma. Nah, jadi kalau contrast ini kita manuver dengan mengangkat rahang, jadi bukan sampai ini kita menggerakkan leher. Ini hanya menggerakkan rahang. Jadi ibu jari kita menekan vomer ya di sini, kita tekan maksilanya. Kemudian jari kedua, 3 dan 4 ini mengangkat rahang di angulus mandibula. Kemudian kalau modified jaw thrust ini kita hanya mengangkat angulusnya saja. Jadi tidak boleh seperti ini kan head to chin lift. Kalau pada kasus dengan trauma kita angkat adalah mandibulanya saja dan di angulusnya. Ini sama ya dengan ini kalau kasus yang non trauma, mungkin ya dia traumanya tidak melibatkan dada, leher dan kepala, kita bisa melakukan head to chin lift. Kemudian bila ditemukan adanya cairan pada airway, kita bisa lakukan suction. Untuk suction ini kita tangannya seperti ini, jadi kita membuka tapi jangan membuka yang silang. Jadi jangan dibuka ini, atau kalau kita bisa menggunakan tong spattle, kita bisa pakai tong spattle yang dari stainless, jangan dari kayu. Kalau kayu nanti bisa patah ya. Kemudian ini kalau menggunakan NPA atau nasopharyngeal airway, ya kita bisa masuk melalui hidungnya. Kemudian ini sisi yang seperti ini ya, sisi yang terbuka dia mengarah pada bagian medial. Untuk pemasangan OPA, dulu kita bisa masukkan ke dalam mulutnya. Ini untuk ETT, ya nanti kita bisa memasang ini menggunakan laryngoscope ya. Kita buka mulutnya, sampai menemukan persimpangan ya, epiglotis, kita buka kemudian masuk ke dalam trakea. Kemudian ini namanya krikoterotomi, jadi kita akan membedah ya, memasukkan, kita buka kulitnya, kemudian kita masukkan kateter atau mungkin juga bisa pakai namanya selang ETT dimasukkan melalui jaringan krikoid di bawah ini, yang di atasnya jakun ya, di tengah-tengah jakun. Oke, untuk airway selesai, kita masuk pada breathing. Nah, kalau breathing ini kita perlu kaji dulu apakah ada pergerakan elektronik di dada. Nah, jika dia asimetri, asumsinya kita bisa menemukan adanya pneumotorax atau pneumotorax itu di bagian utama. Jika dia paradoks, maka dia kita mengalami paralysis. Paradoks itu maksudnya dia ada pergerakan yang berlawanan. Jadi misalnya kalau kita inspirasi kan normalnya saat inspirasi dinding dada akan mengembang ya. Tapi jika pasien dengan flat chest, maka dia akan mengalami mengempis pada saat inspirasi. Kebalikan dari saat dia mengalami inspirasi, harusnya kan dia mengembang, tapi pada saat inspirasi dia malah mengempis. Itu namanya paradoxical movement atau pergerakan paradoks yang umum ditemui pada kasus dengan flat chest atau patahan dari rongga toraks ya. Ini akan dibahas oleh kelompok yang trauma dada. Kemudian yang kedua, inspeksi juga apakah ada trauma dada yang terbuka. Jadi jika ada trauma tembus yang melibatkan adanya ventilasi terbuka dari dinding dada pasien. Kemudian inspeksi apakah pasien dikuat, berarti saat dia inspirasi nafasnya mengembang. Kemudian juga saat nafas mengembang itu dia juga akan ada udara yang masuk. Nah, kalau udara masuk itu berarti dia bisa mengalami proses inspirasi dan ekspirasi yang maksimal. Nah, ini bisa kita lihat berapa RR-nya ya, kemudian juga kita bisa cek apakah ada cyanosis dan sebagainya pada area sirkulasinya. Kemudian yang keempat, inspeksi dan evaluasi posisi trakea. Jadi ini juga kalau kita temukan adanya deviasi trakea atau trakea itu bergeser ya. Trakea kan di tengah sini. Kalau dia bergeser berarti kita bisa asumsikan pasien mengalami pneumotoraks. Nah, pada pasien dengan kasus pneumotoraks ini trakea itu akan bergeser ke arah yang sehat. Kemudian yang kelima, inspeksi auskultasi lapang parunya. Jadi kita bisa mendengarkan suara paru di semua lapang. Kita mulai dari kanan atas, pindah ke kanan kiri atas, kemudian pindah ke kiri bawah, dan kiri tengah, pindah ke kanan tengah, pindah ke kanan bawah, dan kiri bawah. Jadi bandingkan secara zigzag ya.
Kemudian palpasi ketidakstabilan dari dan adanya udara subutan. Jadi pasien ditemukan ada krepitasi. Nah, krepitasi berarti kita bisa merasakan adanya kayak kayak kita menekan daun yang kering. Jadi kayak ada suara kretak-kretak gitu, berarti bisa kita asumsikan pasti mengalami fraktur pada pada tulang iganya. Kemudian kalau ada udara pada sebutan, ada asfaltit pasti mengalami pneumotoraks. Intervensinya pada komponen breathing ini kita bisa berikan oksigen aliran tinggi 100% melalui NRM atau back valve device ya. Ini juga kalau pasien ditemui dia mengalami pneumotoraks, kita bisa memberikan udara melalui back valve device atau yang ada ambibag-nya itu ya. Kemudian jika ditemukan pneumotoraks, kita bisa melakukan dekompresi. Dekompresi itu berarti kita menusukkan jarum ke area yang mengalami pneumotoraks untuk mengurangi tekanan pada toraks yang mengalami peningkatan tekanan. Kemudian lakukan intubasi jika diperlukan. Berikut ini ya, non-breathing mask berarti kita bisa cirinya adalah di sini ada katupnya ya, ada karet di sini di kanan dan kiri, kemudian juga antara masker dengan kantongnya. Di sini ada masker, ada katupnya. Kemudian ini kantongnya harus kita selalu kembangkan ya. Jadi sebelum diberikan kepada pasien, kantong ini harus dikembangkan dulu untuk memastikan oksigen di situ penuh ya, bukan CO2. Nanti kalau misalnya kita berikan ini masih kepada pasien, nanti terjadi bukan oksigen tapi CO2. Nah, ini BVM. Nah, kita bisa berikan dengan oksigen aliran tinggi. Di sini kita temukan dengan ya. Ini ada inletnya. Kemudian ini kalau pasien tidak bernafas dengan usaha sendiri, berarti saya bisa berikan dengan tekanannya positif. Kemudian maskernya pastikan dia menutupi seluruh area hidung dan mulut pasien sampai dia kebalik atau mungkin dia masih ada celah antara masker dengan wajah pasien. Oke, untuk komponen B selesai ya. Jadi ini pastikan juga oksigen. Kemudian ketiga, pengkajian sirkulasi. Nah, kalau sirkulasi ini perlu kita inspeksi dulu apakah ada perdarahan eksternal. Nah, kalau misalnya muncul perdarahan eksternal, bisa kita lakukan pembatakan dulu ya, untuk memastikan dia tidak ada perdarahan tambahan, ya, perdarahan yang bersifat lanjutan. Kemudian kedua, periksa warna kulitnya. Apakah normalnya warna kulit kan dia kemerahan ya. Kalau dia sudah tampak pucat atau mungkin dia tampak kebiruan, berarti sudah ada perubahan sirkulasi. Kemudian suhunya normalnya hangat. Kemudian warna kulit normalnya juga dia kering ya. Kalau dia sudah mulai basah, berarti sudah mulai ada tanda-tanda mengarah pada shock. Kemudian yang ketiga, pasien diabaikan dan periferin juga penting ya. Kalau kita menemukan kasus trauma, kita perlu membandingkan perubahan pada nadi. Dan yang paling tampak kita bisa cek adanya perubahan nadi pada apikal. Kalau apikal itu berarti kan di dada sini ya, kita bisa peraba. Kemudian bandingkan dengan yang ada di perifer, misalnya di radialis. Kalau misalnya sudah ada perubahan, misalnya di sini lebih normal ya, kemudian di sini dia tidak teraba, berarti sudah ada perubahan sirkulasi ke arah yang perifer. Kemudian kalau misalnya dia sama antara yang apikal dengan perifer, bisa kita bandingkan yang kanan dengan yang kiri. Kalau misalnya sudah ada perubahan, berarti berarti kalau misalnya nadi yang berubah lebih lambat pada area yang mengalami cedera, nah berarti di situ sirkulasi sudah mulai menurun ya. Untuk intervensinya kita bisa lakukan penekanan langsung pada perdarahan eksternal dengan melakukan pembebatan ya. Kemudian naikkan posisi yang mengalami perdarahan, ini namanya memberikan posisi shock ya. Kita bisa meninggikan area perdarahan supaya nanti dia tidak terjadi peningkatan aliran ke arah yang perdarahan. Kemudian berikan aliran tinggi melalui NRM. Dan cara ini terus memfasilitasi plasma supaya tidak ada perubahan ya. Kemudian siapkan transfusi darah. Tapi tetap kalau misalnya pada kasus intervensi seperti ini, pada kasus trauma, yang untuk caranya kita berikan tetap adalah cara yang bersifat kristaloid dulu, yang isotonis, yang baru kita bisa berikan darah. Selesai untuk D, kita pindah pada yang disability ya. Pada D kita bisa mengecek dengan merespon apakah ada respon membuka mata apa tidak pada pasien. Kemudian cek motoriknya dan cek respon verbalnya. Kalau kita mau cepat bisa menggunakan AVPO. Kemudian setelah kita cek kesadarannya, ya kita persiapan pupil dan reaksi pada cahaya. Kemudian komponen E bisa sama pakaian pasien untuk menemukan apakah ada cedera, perdarahan atau kelainan yang lainnya.
Tapi juga jangan sampai lupa ya, kalau kita sudah buka bajunya pasien, jangan sampai kita biarkan seperti itu. Kita bisa memasang selimut untuk memastikan keamanan, keselamatan privasi pasien ya. Kemudian kontrol lingkungan ini dari hipotermi. Jika pasien sudah tampak mengalami hipotermi, baiknya bisa mematikan AC atau mungkin mengurangi pajanan udara di sekitar pasien. Jadi kita bisa menutup pintu, menutup jendela supaya juga pasien tidak mengalami hipotermi. Kemudian jika pasien sudah terlanjur mengalami hipotermi, maka kita bisa memberikan penghangat pada pasien. Ini bisa kita berikan selimut penghangat ya. Kemudian juga kalau misalnya ini juga penting ya, kalau misalnya kita melakukan pemberian cairan pada pasien, maka bisa kita berikan cairan bersifat hangat infusnya. Jadi jangan sampai kita berikan cairan itu yang suhu ruangan, yang dia suhunya sekitar 28, nanti pasien mengalami hipotermi. Jadi bisa kita berikan cairan hangat. Ini juga di IGD kita harusnya juga disediakan cairan yang dihangatkan. Jadi kita bisa masukkan ke dalam ruangan penghangat atau mungkin dimasukkan dalam termos yang ada lampunya. Jadi supaya nanti saat kita berikan itu cairan sudah hangat, dalam keadaan hangat kita berikan kepada pasien. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan untuk primary survey? Silakan. Recording in progress. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ibu, mohon maaf, Riri mau tanya. Tadi maksudnya yang cairan hangat untuk diinfuskan itu gimana, Ibu? Ya, kalau cairan hangat itu maksudnya gini ya, saat kita memberikan infus ke pasien, utamanya pada kasus dengan perubahan sirkulasi ya, karena dia perdarahan eksternal, atau mungkin karena dia ada dehidrasi ya, jadi kita bisa berikan cairan infus, ya kan begitu. Nah, cairan infus ini diberikan pada kasus dengan resusitasi, berarti kita bisa berikan cairan infus itu yang banyak ya, misalnya diberikan 1 liter dalam setengah jam. Nah, itu kalau misalnya diberikan seperti itu pada pasien, diberikan seperti itu dalam kondisi cepat, takutnya nanti termoregulasi kita tidak bisa mengimbangi. Akibatnya tubuh itu tidak bisa menghangatkan tubuhnya, tidak bisa menghangatkan sirkulasi secara umum. Jadi akan tetap dibiarkan dingin seperti itu. Jadi, nah kalau misalnya seperti itu, Pak, berarti kita cara menyiasatinya adalah dengan cara memberikan cairan yang hangat. Dan cairan yang hangat ini adalah infus kristaloid yang dihangatkan. Yang hangat itu bukan berarti kita membuka botol infus kemudian digodok, itu enggak seperti itu ya, tapi kita punya termos itu ya. Jadi kayak ada lemari kecil, pada kotak itu diberikan lampu. Nah, nanti itu bisa digunakan sebagai penghangat. Jadi botol infus misalnya cairan RL, kemudian cairan NS ya, kemudian RA itu kita masukkan ke dalam lemari tersebut dengan tujuan untuk menghangatkan. Jadi kalau diberikan lampu kan nanti harapannya itu akan hangat ya. Jadi nanti saat kita berikan kepada pasien, suhu pada cairan itu sudah hangat saat kita melakukan resusitasi. Gitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah ada bayangan ya? Iya, Bu. Oke, bisa dilanjutkan lagi? Ada pertanyaan lagi enggak?
Sudah jelas ya? Kalau gitu saya lanjut lagi ke Jelas, secondary Bu. survey, tinggal dikit kok. Nah, kalau secondary survey ini berarti kita mengkaji kondisi-kondisi yang mungkin bisa memperberat kondisi pasiennya. Jadi, kalau tadi di primary survey kita tugasnya adalah menemukan apakah ada kondisi yang mengancam nyawa pada pasien. Nah, kalau pada secondary survey, berarti tugas kita adalah untuk menemukan underlying cause atau penyebabnya. Apa penyebab pasien mengalami cedera itu. Oke, kita mulai pada komponen F dulu ya. Nah, kalau F ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah full set of vital signs. Jadi tadi waktu kita mengkaji di primary survey kan kita hanya mengecek nadi ya. Nadi itu bukan berarti kita hitung secara 1 menit penuh, tapi hanya kita cek apakah ada dan apakah sama antara yang di apikal dengan yang di perifer. Kemudian nafas apakah kalau yang kita cek di breathing tadi kan kita hanya mengecek apakah ada pergerakan naik turun dari dinding dada. Sama apakah ada pergerakan yang abnormal. Nah, tapi kalau pada yang di secondary survey ini, maka yang perlu kita cek adalah apakah dia nafasnya ada, ya, kemudian berapa RR-nya. Kemudian pada komponen C yang lain kita bisa cek tensinya. Ini tensi berarti lengkap ya, sistol sama diastolnya. Kemudian kalau perlu kita bisa bandingkan kanan dengan kiri, kemudian atas dan bawah. Nah, kemudian suhu. Nah, ini juga suhu kita cek ya. Suhu ini kita cek dengan menggunakan termometer ya, bukan tangan meter. Jadi kita cek dengan menggunakan termometer. Kemudian nadinya juga sama, kita cek secara 1 menit penuh. Kita bandingkan juga kanan dan kiri, apakah dia simetris, apakah dia sama dengan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Kemudian yang keempat adalah RR-nya. Kita hitung selama 1 menit penuh. Kemudian juga iramanya, apakah ada perubahan irama pada pernapasan pasien. Ya. Kemudian 5 interventions yang perlu dilakukan di sini. Pertama adalah pemasangan monitor jantung, utamanya pada pasien dengan kasus yang traumanya bersifat berat ya, yang melibatkan trauma dada, kepala, dan abdomen. Atau mungkin juga trauma yang bersifat dia mayor. Misalnya dia melibatkan pelvis atau mungkin femur ya, yang bisa ada perdarahan eksternal yang sangat banyak. Kemudian kita bisa memasangkan NGT. Nah, untuk perlu diketahui di sini, NGT yang kita pasang di sini itu bukan NGT untuk memberikan makanan, bukan untuk memberikan susu, memberikan jus, bukan seperti itu, tapi untuk melakukan dekompresi atau mengurangi tekanan pada lambung. Nah, ini karena patofisiologinya semua jenis kasus trauma yang melibatkan inflamasi ya, yang terjadi inflamasi, maka akan menyebabkan peradangan pada lambung juga. Jadi akan terjadi peningkatan HCl atau asam lambung. Jadi kalau terjadi peningkatan HCl, nanti yang ditakutkan adalah terjadi aspirasi. HCl-nya meningkat, kemudian nanti dia akan semakin banyak dan akan menyebabkan pasien menjadi muntah. Nah, kalau muntah itu keluar lewat mulut sih tidak apa-apa, tapi kalau dia muntah dan masuk ke dalam pernapasan nanti yang berbahaya ya. Kemudian yang ketiga pasang kateter. Nah, ini kalau kateter juga gunanya adalah untuk melakukan proses monitoring ya, observasi. Nah, karena pada kasus dengan kasus-kasus trauma itu kita akan memberikan cairan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, itu kalau misalnya kita tidak memasang kateter, takutnya nanti pasien ya bisa tidak kita pantau, kita tidak bisa memantau output urinnya. Seperti itu ya. Kemudian keempat periksa laboratoriumnya. Yang penting kita cek sini adalah HB. Nah, karena pada kasus trauma itu sini Pak dosen ya, dosen kecil sini aja wis. Ya, karena pada kasus dengan trauma itu dia akan mengalami perdarahan. Nah, yang paling kelihatan sangat bisa mengalami gangguan adalah HB-nya. Jadi pasti bisa mengalami anemia. Kemudian yang kelima, monitor saturasi oksigen juga penting ya, karena pada kasus trauma itu perdarahannya terjadi, kemudian dengan adanya perdarahan itu, maka akan menyebabkan oksigen akan keluar, HB akan turun sehingga oksigen akan tidak bisa diangkut dengan baik. Kemudian F yang ketiga adalah fasilitasi kehadiran keluarga. Jadi kita utamanya pada kasus dengan kasus yang traumanya berat ya, kita bisa meminta keluarga untuk mendampingi pasien. Seperti itu. Ini juga perlu kita perhatikan dulu keluarganya seperti apa. Jangan sampai keluarga ini keluarga-keluargaan
atau mungkin teman kos, atau mungkin pacarnya. Jadi benar-benar keluarga yang bisa menjadi wali pasiennya. Oke, untuk F selesai, kita pindah ke G, give comfort measure. Jadi kita mengukur dulu apakah pasien mengalami nyeri apa enggak. Jadi kita bisa melakukan terapi farmakologis atau non-farmakologis untuk mengurangi nyeri dan kecemasan pasien. Nah, ini karena memang nyeri itu merupakan vital sign yang kelima ya, jadi harus kita pantau supaya nanti pasien tidak mengalami perubahan hemodinamik akibat nyeri atau mungkin kecemasannya itu. Kemudian berikutnya adalah H, history and head-to-toe examination. Jadi kita bisa mengkaji pertama adalah lokasi kejadian, di lokasi kejadiannya di mana, apakah di jalan raya, atau mungkin di rumah, atau mungkin di gedung bertingkat, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita bisa mengkaji, berarti kita bisa memperkirakan trauma apa yang terjadi pada pasien. Kemudian mekanisme cederanya bagaimana? Ya, kalau mekanisme cederanya berarti kita harus menceritakan bagaimana pasien bisa mengalami cedera. Ya. Kemudian pengkajian dan tindakan yang sudah dilakukan oleh tim medis lain. Ya, ini utamanya pada pasien yang dibawa oleh ambulans lainnya, atau mungkin dia dari rumah sakit lainnya, atau mungkin dia rujukan. Ya. Berarti kita bisa mengkaji semuanya. Berarti mulai dari mekanisme cederanya, kemudian tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh rumah sakit sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah head-to-toe examination. Jadi kita bisa mengkaji semuanya ya, mulai dari kepala sampai kaki, dan jangan lupa juga inspeksi posteriornya. Ini bisa kita lakukan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi pada pasien, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, ini untuk kepala dan leher ya kita bisa lakukan inspeksi dan palpasi saja, jangan disperkusi ya, jadi jangan kita ketok-ketok kepalanya. Yang dilakukan palpasi dan perkusi hanya toraks sama abdomennya saja. Kemudian kita bisa tambahkan decap BTLS ya, deformities, contusions, abrasions, punctures, atau penetrations, kemudian mengkaji burns, tenderness, laceration, and swelling. Jadi ini harus dikaji pada semua head-to-toe-nya ya. Wah lah nak, kamu mau ngemoti apa ini? Jangan ngemoti itu. Saya mau ambilkan yang lain. Kemudian masuk pada komponen I ya. Nah, kalau I ini kita melakukan inspeksi pada posterior surface. Jadi kita bisa mengkaji dengan log roll dan membutuhkan beberapa orang. Nah, ini idealnya ada 4 orang ya. Mengkaji adanya memar, perubahan warna, atau adanya luka terbuka, dan apakah ada deformitas. Nah, ini untuk caranya ya, seperti ini. Jadi kita jadi di sini ada 3 orang ya, minimal 3 orang. Idealnya 4 orang. Jadi step pertama, penolong itu yang pertama dia handle kepala, kemudian orang kedua dia menghandle dari dada sampai pada pelvis, kemudian orang ketiga dia menghandle pelvis sampai pada kakinya. Kemudian yang step kedua kita roll the patients ke arah orang kedua dan orang ketiga. Kemudian step ketiga ini dimiringkan ya, dimiringkan. Kemudian step sama dengan orang keempat ini masukkan spine board atau mungkin papan ya, papan di belakang pasien ini. Nah, nanti saat step ketiga ini orang keempat ini akan melakukan inspeksi dan palpasi di seluruhnya, mulai dari kepala yang diraba, kemudian diraba mulai dari kepala, kemudian leher, tulang belakang, kemudian ke sakrum, kemudian ke kaki ya, kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian step keempat roll the patient onto the backup, jadi dia akan dikembalikan, dia akan ditumpuk ke backup ini. Kemudian step kelima dia disenterkan, ditengahkan, kemudian dipasangi strapping seperti ini, di strap ya, jadi diikat istilahnya ya. Nah, kemudian setelah itu semua selesai, kita bisa memberikan scoring ya pada pasien. Nah, ini yang perlu dikaji apakah ada dari komponen tekanan darah sistol, kemudian respirasi rate, GCS. Ya, nanti ini kalau misalnya skor totalnya 12, berarti dia kelangsungan hidupnya 99%. Semakin tinggi skornya, dia kelangsungan hidupnya akan semakin tinggi. Kalau dia semakin rendah skornya, berarti dia kemungkinan kelangsungan hidup akan semakin rendah. Oke, selesai dari sini. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi ini?
Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.